warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardianti dengan NIM 1947142020 dari kelas C19B. Berikut adalah PowerPoint saya tentang penerapan model pembelajaran role playing untuk meningkatkan hasil belajar siswa tema 3 tugasku sehari-hari di kelas 2 UPTD SD Negeri 55 Parepare. 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. B. Rumusan masalah. C. Tujuan penelitian. D. Manfaat penelitian. A. Latar belakang. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional berbunyi, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki sikap spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Latar belakang yaitu rendahnya hasil belajar siswa tema 3 tugasku sehari-hari di kelas 2 UPTD SD Negeri 5 Parepare karena yang pertama, guru menggunakan metode ceramah yang cenderung membuat siswa bosan. Yang kedua, siswa kurang aktif dalam proses pembelajaran. B. Rumusan dan pemecahan masalah. 1. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu A. Bagaimanakah penerapan model pembelajaran role playing untuk meningkatkan proses belajar siswa tema 3 tugasku sehari-hari di kelas 2 UPTD SD Negeri 55 Parepare? B. Apakah penerapan model pembelajaran role playing dapat meningkatkan proses belajar siswa tema 3 tugasku sehari-hari di kelas 2 UPTD SD Negeri 55 Parepare? 2. Pemecahan masalah. Berdasarkan rumusan masalah dan merujuk pada hasil observasi yang telah dilakukan di UPTD SD Negeri 5 Parepare dengan merencanakan sebuah proses pemecahan masalah dengan berupaya untuk menciptakan peningkatan hasil belajar siswa dengan menerapkan model pembelajaran role playing yang dapat membuat siswa terlibat langsung dalam memerankan sebuah tokoh yang ada dalam materi atau peristiwa yang diungkapkan dalam bentuk cerita sederhana yang telah dirancang oleh guru. C. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut. Pertama, untuk mengetahui bagaimana penerapan model pembelajaran role playing untuk meningkatkan proses belajar siswa tema 3 tugasku sehari-hari di kelas 2 UPTD SD Negeri 5 Parepare. 2. Untuk mengetahui apakah penerapan model pembelajaran role playing dapat meningkatkan proses belajar siswa tema 3 tugasku sehari-hari di kelas 2 UPTD SD Negeri 55 Parepare. C. Tujuan manfaat penelitian. Yang pertama adalah manfaat teoritis. Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan yang luas, khususnya terhadap perkembangan dunia pendidikan dan menambah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan sosial, sehingga dapat dijadikan sebagai sumber informasi yang bermanfaat bagi pembacanya. B. Manfaat praktis. Yang pertama bagi peneliti. Diharapkan dapat memperoleh pengalaman langsung dalam proses penerapan model pembelajaran role playing untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 2 tema 3 tugasku sehari-hari di UPTD SD Negeri 55 Parepare. B. Manfaat bagi siswa yang pertama yaitu diharapkan mendapatkan kesempatan dan pengalaman belajar tentang kehidupan sehari-hari dengan suasana yang menyenangkan sehingga hasil belajar matematika siswa dapat meningkat. C. Bagi guru, diharapkan mendapatkan pengetahuan dan pengalaman secara langsung dalam proses penerapan pembelajaran role playing dalam pembelajaran matematika di sekolah dasar. 2. Tinjauan pustaka. A. Kajian pustaka. B. Kerangka berpikir. C. Hipotesis tindakan. A. Kajian teori. 1. Model pembelajaran role play. A. Pengertian model pembelajaran role play. Model pembelajaran role playing penekanannya terletak pada keterlibatan emosional dan pengamatan indera ke dalam suatu situasi masalah yang secara nyata dihadapi. Menurut Basri Syamsu tahun 2020 menyatakan dalam role playing murid dikondisikan pada situasi tertentu di luar kelas, meskipun saat itu pembelajaran terjadi di dalam kelas. Selain itu, role playing seringkali dimaksudkan sebagai suatu bentuk aktivitas di mana pelajar membayangkan dirinya seolah-olah berada di luar kelas dan memainkan peran orang lain. B. Langkah-langkah model pembelajaran role play.
Menurut UNO pada tahun 2018 menyatakan bahwa langkah-langkah dalam menerapkan model pembelajaran role-playing sebagai berikut. Pemanasan, memilih pemain atau partisipan, menata panggung, guru menunjuk beberapa peserta didik menjadi pengamat, mulai bermain peran, diskusi dan evaluasi pertama, bermain peran ulang, diskusi dan evaluasi kedua, serta kesimpulan. C. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran role-playing. Kelebihan model pembelajaran role-playing yang pertama adalah siswa akan terlatih untuk berinisiatif dan berkreatif, dapat tumbuh menjadi kerjasama antar pemain, siswa terbiasa menerima tanggung jawab, dan bahasa lisan siswa menjadi lebih baik. Yang selanjutnya adalah kekurangan model pembelajaran role-playing. Yang pertama, siswa yang tidak kreatif, kurang berminat bermain peran, banyaknya memakan waktu seperti persiapan dan pemahaman peran. Yang ketiga, kelas lain sering terganggu akibat tepuk tangan dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah memerlukan tempat yang cukup luas. 2. Hasil belajar. A. Pengertian hasil belajar. Hasil belajar menunjukkan suatu perubahan tingkah laku dari diri seorang siswa yang bersifat menetap, fungsional, positif, dan disadari. Menurut Rahayu menyatakan, hasil belajar merupakan taraf suatu kemampuan yang telah diperoleh pada taraf yang telah didapat siswa setelah apa yang dilakukan dari proses belajar mengajar dalam waktu tertentu berupa perubahan tingkah laku, keterampilan, pengetahuan yang kemudian akan diukur dan dinilai kemudian akan diwujudkan dalam angka atau pernyataan. B. Faktor hasil belajar. Yang pertama adalah faktor eksternal, yaitu dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sedangkan faktor internal yaitu yang pertama gangguan kesehatan, cacat tubuh, faktor psikologis seperti minat belajar, bakat, motivasi, perhatian, dan sebagainya, dan faktor internal yang terakhir yaitu faktor kelelahan. Kerangka berpikir. Rendahnya hasil belajar siswa, tema 3 tugasku sehari-hari, kelas 2 UPTD SD Negeri 5 Parepare, dari aspek guru yaitu, pertama, guru masih menggunakan metode ceramah, yang kedua, guru kurang membentuk kelompok kecil dalam proses pembelajaran. Sedangkan dari aspek siswa yaitu yang pertama, siswa kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran, yang kedua, siswa kurang berpartisipasi dalam secara kolaboratif dalam kelompok kecil. Nah, pemecahan masalahnya yaitu dengan penerapan model pembelajaran role-playing. Langkah-langkah yang dilakukan pada model pembelajaran role-playing menurut Yanto pada tahun 2015 ada 3 langkah. Yang pertama adalah persiapan dan instruksi, yang kedua tindakan dramatik dan diskusi, dan yang terakhir adalah evaluasi bermain peran. Sehingga hal tersebut dapat menunjukkan hasil belajar siswa pada tema 3 tugasku sehari-hari pada di kelas 2 UPTD SD Negeri 55 Parepare. Selanjutnya adalah hipotesis tindakan. Berdasarkan uraian latar belakang, tinjauan pustaka, dan kerangka berpikir, jika model pembelajaran role-playing diterapkan dengan baik pada materi nilai pecahan uang, maka proses hasil belajar siswa di kelas 2 UPTD SD Negeri 55 Parepare dapat meningkat. 3. Metode penelitian. Yang pertama ada A. Pendekatan dan jenis penelitian, B. Waktu dan tempat penelitian, C. Subjek penelitian, D. Fokus penelitian, E. Prosedur penelitian, F. Teknik pengumpulan data, G. Instrumen penelitian, H. Teknik analisis data dan indikator keberhasilan. A. Pendekatan dan jenis penelitian. Yang pertama adalah pendekatan penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang digunakan karena penelitian dilakukan secara spesifik atau mendalam. Peneliti terlibat langsung dalam pelaksanaan penelitian, dan data dalam hasil penelitian diaplikasikan dalam bentuk deskriptif yang berupa kalimat tertulis atau lisan atau verbal. 2. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian tindakan kelas atau PTK. Penelitian tindakan kelas merupakan penelitian yang dilaksanakan dalam kelas yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran di kelas. Penelitian tindakan kelas yang kita ketahui juga bahwa penelitian ini dilakukan untuk meningkatkan hasil pemahaman dan konsep pada hasil belajar siswa di kelas. B. Waktu dan tempat penelitian. Yang pertama, waktu penelitian. Pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh calon peneliti akan dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2022-2023. 2. Tempat penelitian. Proses penelitian yang dilakukan oleh calon peneliti ini bertempat di kelas 2 UPTD SD Negeri 55 Parepare, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan. C. Subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah guru dan siswa kelas 2 UPTD SD Negeri 55 Parepare dengan jumlah 30 orang siswa yang terdiri dari 13 orang siswa laki-laki dan 17 orang siswa perempuan. Penelitian ini dilakukan pada semester genap tahun ajaran 2022-2023. D. Fokus penelitian. Yang pertama adalah fokus proses.
Fokus proses merupakan kegiatan mengamati proses atau peristiwa yang terjadi dalam proses pembelajaran yang meliputi aktivitas guru dan siswa, serta interaksi dari segala unsur yang berkaitan dengan pembelajaran menggunakan model pembelajaran role play. Yang kedua adalah fokus hasil. Fokus hasil merupakan hasil belajar siswa yang menerapkan model pembelajaran role play sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada tema 3 tugasku sehari-hari di kelas 2 UPTD SD Negeri 55 Parepare. Prosedur penelitian yang pertama adalah pratindakan, kemudian dilakukan sebuah perencanaan, kemudian melakukan pelaksanaan, observasi, refleksi, keberhasilan, dan penelitian telah dinyatakan selesai. Apabila pada bagian refleksi belum berhasil, maka akan dilakukan perencanaan kembali. F. Teknik pengumpulan data. Yang pertama ada observasi. Dalam observasi ini, calon peneliti memfokuskan pada observasi aktivitas siswa dan guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Observasi merupakan teknik pengumpulan data di mana calon peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dan dari dekat kegiatan yang dilakukan. Yang kedua ada tes. Tes merupakan instrumen pengumpulan data yang berisi serangkaian pertanyaan atau latihan yang digunakan dalam mengukur mengenai keterampilan, pengetahuan, intelijensi, dan kemampuan atau bakat yang ada pada individu atau siswa maupun dengan kelompok. Yang ketiga ada dokumentasi. Dokumentasi adalah kegiatan atau suatu yang dilakukan dengan mencatat atau merekam suatu peristiwa dan objek yang dianggap perlu serta penting untuk diabadikan. G. Instrumen penilaian. Dalam melakukan proses penelitian ini, calon peneliti menggunakan beberapa instrumen diantaranya yaitu pertama, lembar observasi. Lembar observasi merupakan suatu catatan yang di dalamnya menggambarkan aktivitas siswa dan guru, suasana, serta kondisi dalam proses pembelajaran secara keseluruhan. Dua, yaitu tes. Tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbentuk pilihan ganda dengan jumlah soal sebanyak 10 nomor yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang telah divalidasi oleh validator ahli. Yang ketiga ada dokumentasi. Dokumentasi merupakan suatu daftar dokumen yang digunakan dalam penelitian serta menjadi arsip sebagai bukti telah melaksanakan penelitian. Dalam penelitian ini, dokumen yang dipergunakan adalah daftar nilai siswa pada tema 2 tugasku sehari-hari di kelas 2 UPTD SD Negeri 55 Kota Parepare. H. Teknik analisis data dan indikator keberhasilan. Yang pertama adalah teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data yang terdiri dari 3 jalur, yaitu A. Yang pertama, reduksi kata. Mereduksi data juga disebut sebagai teknik merangkum, mengarahkan, dan memilih hal-hal pokok, memfungsikan pada hal-hal yang penting dan membuang yang tidak perlu. Yang kedua yaitu penyajian data. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya, serta dalam penelitian kualitatif yang paling sering digunakan adalah dengan teks yang bersifat naratif atau narasi. Yang ketiga adalah menarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah bagian dari suatu kegiatan yang utuh. Dengan kata lain, penarikan kesimpulan merupakan pengambilan intisari dari sajian data yang terorganisasi dalam bentuk pernyataan yang singkat dan bermakna. 2. Indikator keberhasilan. A. Indikator keberhasilan proses pembelajaran. Dalam menilai keberhasilan proses pembelajaran, terdapat beberapa kriteria yang digunakan untuk mengukur indikator keberhasilan proses, yaitu proses dikatakan baik jika seluruh rangkaian model pembelajaran role-playing terlaksana dengan baik atau mencapai setidaknya kategori 76%. B. Indikator keberhasilan hasil. Indikator keberhasilan hasil. Untuk menilai tingkat keberhasilan belajar siswa, dapat dikatakan berhasil jika 76% dari seluruh siswa di kelas 2 UPTD SD Negeri 55 Parepare mencapai SKBM, yaitu kurang lebih besar dari 70. Nah, itulah tadi presentasi saya tentang penerapan model pembelajaran role playing untuk meningkatkan hasil belajar siswa tema 3 tugasku sehari-hari di kelas 2 UPTD SD Negeri 55 Parepare. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.